Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mansubat yang lain, yaitu tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Ya. Dzaraf zaman adalah keterangan waktu, adapun dzaraf makan adalah keterangan tempat. Yang pertama kita bahas dulu dzaraf zaman. Keterangan waktu. Artinya kita ingin memberikan keterangan waktu dalam kalimat yang kita sebutkan. Keterangan waktu misalnya hari ini, pagi ini, sore ini, malam nanti, besok. Ini namanya semuanya keterangan waktu. Setiap kata yang mengandung waktu bisa digunakan sebagai dzaraf zaman. Syaratnya mudah. Syaratnya tinggal dijadikan mansub. Maka dia adalah keterangan waktu. Beberapa kata yang bisa digunakan sebagai dzaraf zaman, yang pertama adalah al-yauma, hari ini. Misalnya kita mengatakan adhabu ilal maktabatil kabirati al-yauma. Saya pergi ke perpustakaan yang besar al-yauma, hari ini. Kalau kita mengucapkannya al-yauma, maka hari ini. Tapi kalau kita mau menyebut nama hari, maka kita bisa menggunakan bentuk mudhaf ilaih. Misalnya kita katakan adhabu ilal maktabati yaumal ahadi, yaumas sabti, yaumal isnaini, yaumal arbi'ai. Jadi, kalau al-yauma itu hari ini. Tapi kalau kita mau menyebut harinya, ya, maka kita gunakan mudhaf ilaih. Yaumal ahadi, yaumas sabti, tapi tetap yaumnya harus mansub. Karena kalau kata yang mengandung mana waktu, tapi kita tidak mansubkan, maka dia bukan dzaraf zaman. Contohnya apa? Kalau kita mengatakan misalnya yaumul jum'ati yaumul utlati. Hari Jumat adalah hari libur. Maka dalam kalimat ini bukanlah sebagai keterangan waktu. Dalam kalimat ini kalimat biasa. Ini kalimat khobar, ya, kalimat yang sifatnya memberitahu bahwasanya hari Jumat adalah hari libur. Di sini tidak mengandung keterangan waktu. Makanya dibacanya marfu, ya, karena sebagai mubtada dan khabar. Yaumul jum'ati, yaumul utlati. Hari Jumat adalah hari libur. Tapi kalau kita misalnya ingin menggunakan sebagai keterangan waktu, maka kita harus memansubkannya. Misalnya kita katakan usolli al-jum'ata yaumal jum'ati. Saya sholat Jumat yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Nah, kemudian yang kedua yang bisa digunakan untuk keterangan waktu adalah al-lailata, ya. Kalau al-yauma hari ini, al-lailata malam ini. Misalnya adhabu ilal maktabati al-lailata, itu artinya malam ini. Atau kalau kita pengen menyebut harinya, bikin mudhaf ilaih. Misalnya ya tusafiru Fatimatu lailatal ahadi. Fatimah pergi malam Ahad. Atau misalnya adhabu ilal mat'ami lailatas sabti. Ya, saya pergi ke restoran malam Sabtu. Nah, kemudian ghudwatan artinya pagi hari. Amshi ma'a zaujatil jamilati ghudwatan. Ya, saya berjalan bersama istri saya yang cantik ghudwatan, di pagi hari. Itu ghudwah itu artinya di pagi hari. Kemudian bukratan, sama, bukratan juga di pagi hari. Nah, ini kan ada di kalimat di antara salah satu doa iftitah, ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka bukratan bisa digunakan sebagai dzaraf zaman, ya. Misalnya zahabal ummalun nushata'u bukratan. Para pekerja yang rajin ya berangkat atau pergi kerja pagi-pagi, bukrotan, di pagi hari. Kemudian saharon, artinya di waktu sahur. Misalnya istaiqadha imamul masjidi saharon. Imam masjid telah bangun tidur di waktu sahur. Ya, saharon artinya di waktu sahur. Atau tasahartu saharon, saya bersahur di waktu sahur. Kemudian ghadan, besok. Misalnya tabda'ud dirasatu ghadan. Pelajaran mulai besok. Atau kita katakan azhabu ila baitika ghadan.
Saya akan pergi ke rumahmu ghadan, besok. Kemudian atamatan, di waktu malam. Misalnya ta'asya Mahmudun atamatan. Mahmud, ta'asya ini artinya makan malam. Kalau makan siang, tagadda. Ya. Ta'asya Mahmudun atamatan. Mahmud makan malam di waktu isya. Jadi atama itu waktunya dimulai dari isya sampai sepertiga malam pertama. Mungkin sekitar habis isya sampai jam 10 atau jam 11 ya. Itu atama ya. Kemudian sobahan, waktu subuh. Misalnya ahfadzul Qur'ana sobahan. Saya menghafal Al-Quran di waktu subuh. Kemudian masaan di waktu sore. Misalnya kita katakan azkurullaha masaan. Saya berzikir kepada Allah di waktu sore, ya, zikir pagi petang. Kemudian abadan selamanya. Misalnya seorang suami mengatakan pada istrinya, uhibbuki abadan. Saya mencintaimu selamanya. Kemudian amadan ini artinya besok-besok. Jadi kalau kita ingin mengatakan pada seorang untuk waktu yang kita tidak tetapkan, ini pakainya amadan. Misalnya kita katakan kepada teman kita yang minta, ayo kapan main ke rumah? Kita katakan, adhabu ila baitika amadan. Saya akan main ke rumah kamu kapan-kapan. Ya. Maka kalau kita bilang amadan, terserah kita mau datangnya kapan. Ya. Kemudian hinan, suatu ketika. Misalnya adhabu ila baitika hinan. Saya pergi ke rumahmu hinan, suatu ketika. Nah, ini contoh. Jadi apa yang termaktub dalam buku ini, al-yawma, al-lailata, ghudwatan, bukratan, saharon, ghadan, atamatan, sobahan, masaan, abadan, amadan, hinan. Ini hanyalah contoh ya yang kita ambil dari kitab Matan al-Ajurrumiyah. Adapun di luar ini tentu masih ada beberapa kata yang bisa digunakan sebagai keterangan waktu seperti qabla dan ba'da ya. Sa'adhabu ya ilal maktabati ba'dal asri, setelah asar. Qabla al-asri, sebelum asar. Nah, ini contoh dzaraf zaman yang belum ada di buku ini. Karena memang ini hanya contoh. Pokoknya setiap kata yang mengandung makna waktu, dia bisa dijadikan dzaraf zaman. Ya, tinggal kita masukkan dia. Ya, nah, selanjutnya kita membahas dzaraf makan, keterangan tempat. Ya, sama seperti dzaraf zaman, maka dzaraf makan itu konsepnya setiap kata yang memiliki makna tempat, ya, itu bisa digunakan sebagai dzaraf makan. Ya, nah. Di antara kata yang bisa digunakan untuk dzaraf makan adalah amama, di depan. Ya. Amama yang artinya di depan. Qama Zaidun amamal masjidi. Zaid berdiri di depan masjid. Maka di sini amama sebagai dzaraf makan, keterangan tempat. Kemudian khalfa, di belakang. Shalal muslimuna khalfal imami. Kaum muslimin salat di belakang imam. Kemudian kuddama, ya kuddama ini sama dengan amama, artinya di depan. Sirtu kuddama Aisyata, saya berjalan di depan Aisyah. Kemudian wara'a, di belakang. Sirtu wara'a Bakrin, saya berjalan di belakang Bakr. Fauqa, di atas. Nah, fauqa sama ala, bedanya kalau ala itu nempel. Jadi kalau kita naruh gelas di atas meja itu namanya ala. Tapi kalau ada lampu di atas meja, yang lampunya itu gantung di atap, di langit-langit, maka itu namanya fauqa. Ya. Ra'aitu at-ta'ira fawqa asy-syajarati. Saya melihat burung di atas pohon. Kalau kita mengatakan ra'aitu at-ta'ira fawqa asy-syajarati, itu burungnya lagi terbang, enggak nempel. Kalau burungnya hinggap di atas pohon, pakainya ala. Ra'aitu at-ta'ira 'ala asy-syajarati. Ya, nah. Kemudian tahta, di bawah. Contohnya nimtu tahta asy-syajarati. Saya tidur di bawah pohon. Kemudian inda artinya di sisi. Contohnya farihtu indaka, saya bahagia di sisimu. Kemudian ma'a, bersama. Contohnya raqiba Aliyun al-farasa ma'a Mahmudin. Ali menunggangi kuda bersama Mahmud. Ya, boncengan dia. Iza'a, hida'a, tilqa'a, semuanya bermakna di depan. Ya, sama seperti amama dan kuddama. Jalastu iza al-babi, jalastu hida al-babi, jalastu tilqa al-babi. Ini sama semuanya. Artinya di depan, suka-suka aja mau pakai yang mana. Tapi memang yang masyhur digunakan amama dan kuddama. Adapun iza'a, hida'a sama tilqa'a ini jarang dipakai ya. Nah. Kemudian sama di sana. Undur Zaidan sama.
lihatlah Zaid di sana, ya. Kemudian huna di sini, askunu huna, saya tinggal di sini, ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan bahwa semua dzaraf itu adalah mu'rab, ya, artinya dia bukan mabni. Misalnya kalau kita mengatakan qoma Zaidun amamal masjidi, kita katakan amama itu dzarful makani mansubun wa alamatun nasbi fathatun. Kemudian kalau ada isim yang disandarkan, yang ditempelin sama dzaraf, maka dia majrur. Kenapa dia majrur? Karena sebagai mudhof ilaihi. Maka kalimat misalnya qoma Zaidun amamal masjidi, maka al-masjidi kita katakan mudhofun ilaihi majrurun. Begitupun misalnya adhabu ilal maktabati yaumal isnaini, maka al-isnaini ini mudhof ilaihi majrur. Karena setelah dzaraf kalau ada isim yang nempel pada dzaraf tersebut, maka isim tersebut majrur. Kenapa majrur? Karena dia sebagai mudhof ilaihi, ya. Nah, demikian ya pembahasan tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Intinya kalau dzaraf zaman dan dzaraf makan itu semua kata yang mengandung makna waktu, makna tempat. Ya, tadi waktu kita membahas makna waktu, ada beberapa yang belum ada di situ, misalnya qabla dan ba'da. Begitupun makna tempat, ya, itu bisa misalnya sebelah kanannya, sebelah kiri, ya, itu bisa misalnya kita katakan qoma Zaidun yamina Aisyata, ya, Zaid berdiri di sebelah kanan Aisyah. Pokoknya semua kata yang maknanya mana tempat, di kanan, di kiri, di utara, di selatan, di barat, di timur, maka itu semua bisa digunakan sebagai dzaraf makan. Sebagaimana semua kata yang mengandung makna waktu, itu semua bisa digunakan sebagai dzaraf zaman. Yang penting tinggal dimansubkan saja. Ya, karena memang keterangan waktu dan keterangan tempat wajib mansub. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.